Alaihi Wasallam? Tadi baru kita jelaskan apa pemberiannya. Allah berikan kepada Nabi yang membuat Nabi ridha dengannya. Allah berjanji bahawa Allah tidak akan mengazab umat Nabi sallallahu alaihi wasallam selama mereka mentauhidkan Allah dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan pernah kekal di dalam api neraka Allah azza wajalla. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Dan kemarin kita telah menyebutkan salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Ini merupakan di antara pemberian Allah kepada Nabi yang membuat Nabi ridha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Pemberian yang buat Nabi bangga ridha dengannya, bahwa di dalam surga itu yang paling banyak mengisinya adalah umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam surga itu ada 120 barisan dan saf. 80 saf dari 120 tersebut itu semuanya berasal dari umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya 2/3 surga yang mengisinya adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna daripada firman Allah azza wajalla, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan akhir ayat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat ini merupakan nikmat yang harus kita ceritakan dan bangga. Ketika kita punya seorang Nabi yang sayang kepada kita bersama. Kasih sayang Nabi itu mungkin di dunia tidak terlihat, tapi doa-doa Nabi selalu berada di dalam jiwa umatnya. Kemudian nanti di akhirat Nabi adalah orang yang paling sibuk memikirkan umatnya. Itu semua dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sayang dan cinta kepada kita bersama. Oleh karena itulah ikhwatul Islam, mengapa wajib kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih segala-galanya? Karena perjuangan Nabi begitu indah dan tak mungkin disia-siakan oleh kita sebagai umatnya. Dan di antara bentuk koneksi cinta kita kepada Nabi adalah tak boleh melupakan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Jangan lupakan baginda Nabi dalam salam dan salawat yang kita ucapkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali menjelaskan tentang keutamaan kota Madinah. Dan kita selalu mengatakan kalimat ini, ikhwatul Islam, di antara keutamaan kota Madinah yang paling indah, yang tidak akan pernah didapatkan dimanapun di dunia, adalah keberadaan Nabi di dalamnya. Yang menjadikan Madinah itu mulia, yang menjadikan Madinah itu menjadi daerah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib dicintai oleh kaum muslimin, adalah karena Nabi berada di dalamnya untuk selama-lamanya. Nabi berada di Madinah 10 tahun selama Nabi hidup. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah, tanggal 12 Rabiul Awal, di hari Isnin. Itu merupakan hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' para ulama. Perbezaan wafatnya Nabi hanya 2 saja. Ada yang menyebutkan tanggal 11, ada yang menyebutkan tanggal 12. Mereka berbeza hanya masalah tarikh dan tanggal sahaja. Sedangkan bulannya semua sepakat bahawa Nabi wafat di bulan Rabiul Awal, tanggal 11 atau tanggal 12 Rabiul Awal, pada hari Isnin di waktu duha. Itu adalah hari kesedihan yang meliputi dunia. Sedangkan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada yang tahu. Hanya saja mereka mencari tahu, karena memang di kala Nabi lahir tarikhnya belum ada. Kalender Hijriah itu baru ada ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Maka dari situlah mereka berbeza. Ada yang menyebutkan tanggal 11, ada yang menyebutkan tanggal 12, ada yang menyebutkan tanggal 8, ada yang menyebutkan bulan Syawal, ada yang menyebutkan bulan Ramadan, ada yang menyebutkan bulan Rabiul Awal. Tak ada yang pasti. Yang pasti hanya 2. Yang pertama tahun gajah, dan yang kedua hari Isnin. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Isnin?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Dzalika yaumun wulidtu fi." Hari itu adalah hari aku dilahirkan oleh Allah azza wajalla. Sehingga siapapun yang ingin mengetahui dan ingin mengingat hari kelahiran Nabi, maka sila tidak ada masalah. Tapi lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpuasa setiap hari Isnin. Orang yang berpuasa setiap hari Isnin berarti mereka telah melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Nabi berpuasa di hari Isnin? Karena itu adalah hari kelahiran Nabi, dan itu tak boleh dikiaskan dengan hari kelahiran kita.
Kenapa berpuasa di hari Rabu? Hari kelahiran saya, tak ada ceritanya. Itu khusus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sayang dan cinta kepada Nabi. Ada orang yang ingat dan mengenang Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama hari kelahiran Nabi, tapi caranya lakukan seperti yang Nabi lakukan, yaitu berpuasa setiap hari Isnin. Kemudian macam mana pula dengan puasa di hari Khamis? Hari Khamis itu adalah hari pergantian, maka disebut dengan Khamis. Hari Ahad, Ahad itu artinya satu, Isnin artinya dua, Al-Thulasa tiga, Al-Arbi'a empat, Al-Khamis lima. Setelah Khamis ini sebenarnya hari ke-6, tapi tak disebut hari ke-6, disebut hari Jumat, disebut hari satu. Sehingga hari Khamis ini terkhusus hari terakhir. Maka hari itu adalah hari amalan diangkat. Dan apabila seorang hamba berpuasa di hari Khamis, maka seolah-olah penutup dari amalannya adalah sedang berpuasa. Dan itu merupakan di antara salah satu kemuliaan berpuasa Senin dan Khamis. Dan salah satunya adalah hari Isnin, yaitu hari di mana Nabi SAW dilahirkan. Siapapun dan orang yang paling cinta kepada Nabi, yang ingin mengenang hari kelahiran Nabi adalah mereka yang selalu berpuasa hari Isnin. Sedangkan tanggal 12 Rabiul Awal ikhwatul Islam yang disepakati oleh para ulama, dinukilkan oleh para ulama, salah satunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, semua sepakat, hampir kata ijma' bahwa tanggal 12 Rabiul Awal hari Isnin itu adalah hari wafatnya baginda Rasulullah SAW. Nabi lahir di hari Isnin, Nabi diutus menjadi Nabi di hari Isnin, Nabi datang ke kota Madinah di hari Isnin, dan Nabi meninggalkan Madinah untuk selama-lamanya juga di hari Isnin. Nabi datang ke sini hari Isnin di bulan Rabiul Awal, datang ke kota Madinah, dan Nabi wafat juga hari Isnin bulan Rabiul Awal. Artinya genap 10 tahun lamanya Nabi SAW berada di kota Madinah selama Nabi hidup. Sedangkan dikala Nabi wafat, Nabi dikuburkan di kota Madinah di kamar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi SAW dikuburkan di kamar Aisyah. Para sahabat itu ikhwatul Islam, ketika Nabi wafat, mereka berbeza pendapat di sana di mana Nabi harus dikuburkan. Ada yang mengatakan Nabi dikuburkan di perkuburan kaum muslimin, di perkuburan Nabi yang dikuburkan Nabi SAW. Yang lain mengatakan Nabi dikuburkan di masjid. Yang lain mengatakan Nabi dikuburkan di sana di sini. Kemudian tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia pun mengatakan, wahai kaum muslimin, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, para nabi dimanapun mereka meninggal wajib dikuburkan di tempat mereka meninggal, satu jengkal tak boleh dipindahkan. Sehingga Nabi SAW dikuburkan di mana dikuburkan? Di rumah Aisyah. Nabi tak pernah dikuburkan di dalam masjid, tapi Nabi SAW dikuburkan di kamar, karena memang Nabi wafat di sana. Nabi wafat di pangkuan Aisyah. Sebagaimana kata ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, inna min ni'amillahi alaihi, sesungguhnya di antara nikmat yang Allah hadiahkan kepada diriku lebih daripada ummahatul mukminin yang lainnya, Nabi wafat di hariku, yaitu di hari Isnin. Hari Isnin itulah hari ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Nabi wafat di rumahku. Kemudian Nabi wafat di pangkuanku. Kemudian Nabi wafat bercampur antara air liurku dan air liur Nabi SAW. Dan itu merupakan di antara kemuliaan untuk ibunda Aisyah. Makna yang keempat ini tentunya maknanya baik ya, karena Nabi suka bersiwak. Kemudian sebelum Nabi wafat Nabi bersiwak, dan siwak itu tak mungkin kita pakai kecuali setelah kita lembutkan, digigit dulu, digigit. Nabi tak kuat untuk menggigitnya, Nabi lemah, Nabi sakit, sehingga Aisyah yang menggigitnya, digigit. Biasanya kalau digigit ada air liur di sana atau tidak? Untuk melembutkan siwak. Kemudian siwak yang sudah digigit oleh ibunda Aisyah diberikan kepada Nabi. Kemudian Nabi pun bersiwak. Itulah maknanya air liurku dan air liur Nabi bersatu. Setelah bersiwak, Nabi pun mengangkat tangannya, seolah-olah memberikan isyarat kepada Allah, Zat yang maha di atas sana. Maka Nabi SAW mengatakan, Firrafiqil a'la, Firrafiqil a'la, Firrafiqil a'la, ya Allah, kumpulkan aku bersamamu. 3 kali Nabi mengulangnya. Kemudian tangan Nabi yang tadi telunjuknya mengarah ke langit, maka langsung terjatuh. Di saat itulah Nabi SAW meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Dan Nabi dikuburkan di rumah Aisyah. Dan bagi kita yang ada di kota Madinah, di antara kemuliaan kita yang orang Islam, Nabi ada di Madinah, dan Nabi tidak akan pernah keluar dari Madinah untuk selama-lamanya. Maka karena itulah bagi kita yang ada di kota Madinah, di antara sunnah yang tak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin, bahkan jangan kita keluar dari Madinah
sampai kita berkunjung ke perkuburan baginda Nabi yang mulia. Macam mana mungkin kita datang ke kota Madinah dan kita tidak berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga di antara salah satu adab yang paling ditekankan kepada Nabi, jangan ada satupun di antara kita yang berada di kota Madinah dan ingin meninggalkan Madinah kecuali setelah dia berkunjung ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkunjung ke perkuburan Nabi itu adalah ibadah. Kalau sekiranya kita yang sering berkunjung ke perkuburan orang tua dinamakan dengan anak yang berbakti, kira-kira kita yang berkunjung ke perkuburan Nabi, maka tentu itu merupakan di antara umat yang sayang kepada Nabi-Nya. Artinya berkunjung ke perkuburan Nabi adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berkunjung ke perkuburan Nabi, itulah kelebihan kita yang ada di kota Madinah. Keberadaan kita di kota Madinah, keutamaannya adalah berziarah ke perkuburan Nabi dari jarak yang sangat dekat sekali. Dulu ikhwatul Islam, tahun 90-an, kurang lebih 30 tahunan atau 35 tahunan mungkin bagi kita yang pernah melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah. Kalau belum umrah sedikit, tapi haji banyak sangat ikhwatul Islam. Itu siapapun yang berziarah ke perkuburan Nabi, mereka tengok Nabi SAW. Artinya perkuburan itu nampak di depan mata kepala. Namun sekarang ikhwatul Islam, kita tak nampak lagi perkuburan Nabi SAW. Karena tentunya untuk menjaga Nabi itu sendiri. Kenapa demikian? Karena semakin apabila perkuburan Nabi itu ikhwatul Islam dulu dikelihatan nampak ini Nabi SAW, kemudian kita berkunjung, berziarah, beribadah kepada Allah untuk berkunjung ke perkuburan Nabi SAW. Namun sekarang ini sudah ditutup karena terlalu banyak masalah-masalah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ada mereka yang datang ke perkuburan Nabi mengatakan, ya Rasulullah berikan rezeki, lancarkan urusan. Ya Rasulullah kami belum punya keturunan. Seolah-olah mereka lupa bahwa Nabi sendiri yang larang. Nabi SAW mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kalian ingin minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian ingin minta apapun, minta tolong, minta anak, minta rezeki, minta apapun, minta kepada Allah, jangan kepada Nabi SAW. Dan itu pesan Nabi SAW kepada kita sebagai umatnya. Sehingga setelah tahun ini, mungkin beberapa tahun setelahnya, perkuburan Nabi ditutup untuk selama-lamanya. Karena banyak di antara mereka yang meminta. Ada yang meminta dengan lisan, ada yang meminta dengan tulisan. Sehingga di perkuburan Nabi itu banyak surat cinta di dalamnya. Karena banyak yang, jangankan di perkuburan Nabi, kita tahu Jabal Ilal. Tahu Jabal Ilal? Atau yang kita kenal dengan Jabal Du'a, atau yang populer dengan Jabal Rahman. Apa yang ada di sana? Surat cinta semuanya. Ada yang menulis, ada yang ini, ada yang minta jodoh, ada yang minta semuanya di sana. Mereka lupa kalau Jabal itu tidak ada manfaat dan tidak ada mudaratnya. Yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Rabbul Izzati wal Jalalah. Bahkan Hajar Aswad yang diturunkan dari surga, yang dulu namanya adalah Hajar Abiyad, Hajar putih, batu putih, lebih putih dari salju, lebih besar. Apa kata Umar? Inni a'lamu annaka hajar. Aku ini tahu kalau kamu itu hanya batu, padahal batu dari surga. Batu Abiyad namanya, Hajar Abiyad. Inni a'lamu annaka hajar, la tadur wa la tanfa'. Tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat secara sendirinya. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Kalau sekiranya aku tak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, aku tidak akan menciummu. Artinya Hajar Aswad saja demikian kata Umar bin Khattab, apalagi Jabal Hilal, Jabal Du'a, Jabal Rahmah yang kita kenal. Kalau di sana saja banyak surat cinta, bagaimana dengan perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau sekiranya orang tidak seperti itu, maka kita sekarang ini akan melihat bagaimana perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kemaslahatan bersama, terlalu banyak orang yang meminta kepada Nabi, tidak lagi meminta kepada Allah Azza wa Jalla, maka di saat itulah perkuburan Nabi disekat. Ada tandanya mungkin beberapa dinding ya. Tapi bagaimanapun ikhwatul Islam, kewajiban kita bersama dimudahkan bagi kita berziarah, dan ziarah itu adalah ibadah kepada Allah. Dengan kita berziarah kepada perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun yang berziarahlah dari jarak dekat. Artinya mereka berziarah bersama kaum muslimin, kemudian sampai dekat dengan perkuburan Nabi, maka ucapkanlah Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu doa berziarah ke perkuburan Nabi. Yang tak tahu doa berziarah ke perkuburan Nabi, berarti jangan tinggalkan dulu kota Nabi. Sudah hafal doanya? Allah. Sudah hafal? Allah.
Macam mana nak berziarah kalau tak hafal? Macam mana? Tak boleh ikhwatul Islam. Mesti bagi kita berziarah. Bukankah kita ingin berziarah ke perkuburan Nabi SAW? Pertanyaannya apa yang harus kita ucapkan? Tentu itu pertanyaan biasa. Tak mungkin kita berziarah lewat macam kita lewat kepada orang lain, lewat begitu saja. Tak mungkin. Sebagaimana juga tak mungkin kita lewat ucapkan salam. Ucapkan salam itu kepada manusia biasa, bukan kepada baginda Rasulullah SAW. Iya, ucapkan salam kepada Nabi, tapi tak cukup salam sahaja. Makanya di antara doa yang paling singkat, tak ada lagi yang singkat daripada doa ini. Maka berusaha untuk menghafalnya. Bagi kita yang berziarah, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Assalamualaikum ya Rasulullah, keselamatan untukmu ya Rasulullah, wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat dan keberkahan. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika, salawat dari Allah untukmu, salam dari Allah untukmu, keberkahan dari Allah untukmu. Kemudian apa bahasa indah yang kita ucapkan kepada Nabi? Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Semoga Allah memberikan kebaikan yang terbaik dan yang terafdal untukmu ya Rasulullah. Karena siapapun yang berbuat baik kepada kita, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, apa bahasanya? Apa ucapan yang kita ucapkan? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Siapapun yang berbuat baik kepada kita, tak cukup dengan terima kasih, tak cukup dengan syukran, tak cukup dengan afwan. Kalimat yang terbaik sepanjang masa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah jazakallahu khairan. Itu kepada manusia biasa. Kepada Nabi, wa jazaka afdal. Jazakallahu khairan itu bahasa untuk semua manusia. Tapi untuk Nabi yang terbaik, karena manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita adalah baginda Rasulullah SAW. Maka ucapannya pas, wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Semoga Allah berikan kebaikan yang terafdal, yang terbaik untukmu ya Rasulullah, sebagaimana Allah berikan kebaikan untuk semua para nabi. Itu merupakan di antara doa berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Sudah hafal semuanya? Ulang lagi, Ustaz. Sudah hafal? Belum. Saya tak mau ulang lagi. Sudah 3 kali saya ulang. Tak, yang belum hafal ikhwatul Islam, silakan dicatat atau direkam supaya nanti kita bisa berziarah ke perkuburan Nabi. Ini kewajiban kita sebagai umat Nabi. Cinta apa yang kita berikan kepada Nabi? Apa coba? Cinta apa lagi yang kita berikan kepada Nabi? Terutama dikala kita berada di kota Madinah. Apa? Salah satunya doa yang terbaik. Di dalam doa ini ikhwatul Islam ada salam dan salawat. Salam dan salawat itu boleh kita ucapkan dimanapun, sama semuanya, siapapun di dunia, di Madinah, di ujung Madinah, dimanapun mereka berada. Salam dan salawat kepada Nabi SAW sama semuanya. Tapi untuk berziarah itu khusus bagi mereka yang ada di Madinah, walau ucapannya salam dan salawat juga. Makanya doa berziarah ke perkuburan Nabi SAW, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Sudah hafal? Sudah hafal? Yang tak hafal tak cinta Nabi, yang tak hafal tak boleh tinggalkan Madinah. Sampai mereka hafal, hafalkan baik-baik. Karena di Madinah ini penting bagi kita untuk mengetahui 5: Masjid Nabawi, Masjid Quba, perkuburan Nabi dan kedua sahabatnya, perkuburan Baqi, perkuburan syuhada, Uhud. 5 ini yang paling penting. Yang lain tak penting. Kalau ada masa sila, kalau tak ada masa, ini yang paling penting. Berarti jalan-jalan ke kebun kurma rukun atau wajib? Tidak, dua-duanya. Sedangkan berziarah ke perkuburan Nabi mesti. Berarti itu yang harus kita dahulukan. Masjid Nabawi, Quba, perkuburan Nabi dan kedua orang sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Kemudian syuhada, perkuburan Baqi, kemudian syuhada, Uhud. 5 ini yang paling penting. Ikhwatul Islam, ingat itu baik-baik. 5 ini tak boleh dilewatkan oleh siapapun yang dimudahkan oleh Allah datang ke kota Madinah. Selebihnya kalau ada masa, ada waktu sila, kita sibuk dengan mencari ini, mencari itu, ini dan itu, tapi lupa yang 5 ini. 5 ini kewajiban. 5 ini tanda kita berada di kota Madinah. Yang lain itu ikhwatul Islam, kalau ada waktu sila,
Kalau tidak ada waktu juga tidak ada masalah. Tidak ada keutamaan, tidak ada kekhususan. Tapi yang 5 ini Nabi yang perintahkan kita melakukannya. Terutama di perkuburan baginda Rasulullah SAW. Iya, semua kita akan berziarah. Tinggal apa doa yang kita ucapkan. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallama wa baraka alaika. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Siapa yang umur 60 tahun dah hafal? Yang tua dulu, siapa yang salah hafal doanya? Kalau tak hafal doanya kita tutuplah pengajian kita malam ini ya. Macam mana? Siapa yang salah hafal? Yang umur 60 ada? Baik, 55. Baik, ikhwatul Islam, semoga Allah mudahkan bagi kita menghafalnya. Jangan keluar dari kota Madinah, hafal dulu, berziarah dulu ke perkuburan baginda Rasulullah SAW. Tadi ikhwatul Islam kita kembalikan. Tadi kita menyebutkan keutamaan, kemuliaan kita yang ada di sini adalah karena kemuliaan Nabi SAW. Kemuliaan kota Madinah adalah karena kemuliaan baginda Nabi SAW. Kota Madinah ini tak ada nilai kecuali setelah Nabi berada di dalamnya. Sebelumnya kota Madinah, kota yang disebutkan oleh Bunda Aisyah Awba'u Ardillah, yaitu daerah yang paling banyak wabah penyakitnya. Tak ada orang yang ingin tinggal di dalamnya. Cuacanya juga tidak bagus. Sehingga Nabi SAW ketika datang ke kota Madinah, Nabi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, wasahihha. Di antara doa Nabi SAW, ya Allah jadikan kota Madinah kota yang sehat. Berarti ketika sebelum Nabi datang kota Madinah kota sakit. Kalau sehat, Nabi tak mungkin berdoa kepada Allah dengan kalimat ini. Sehingga di awal keberadaan Nabi SAW di kota Madinah, ketika Nabi SAW sampai, maka Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilaina al-Madinah. Ya Allah jadikan kami mencintai Madinah kahubbina Makkah, sebagaimana kami mencintai Makkah, au asyad, atau jadikan kami mencintai Madinah lebih daripada mencintai Mekah. Wasahiha, dan jadikan kota Madinah kota yang sehat. Berarti sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah, tidak ada yang mencintai kota Madinah karena memang tidak ada perintahnya. Tapi ketika Nabi SAW berada di kota Madinah, maka wajib hukumnya semua kaum muslimin, mereka yang sudah pernah datang, mereka yang belum pernah datang, wajib hukumnya mencintai Madinah. Kenapa kita mencintai Madinah? Karena mencintai baginda Rasulullah SAW. Kecintaan kita kepada Nabi lengkap dengan kita mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi. Kita tak sempurna cinta kepada Nabi sampai kita mencintai siapapun, apapun yang dicintai oleh baginda Nabi SAW. Baru cinta namanya. Dan salah satu cinta yang dicintai oleh Nabi adalah kota Madinah. Maka Nabi SAW berdoa dengan kalimat ini. Kemudian di ujung doa apa kata Nabi? Wasahihha, jadikan kota tersebut kota yang sehat. Maknanya Madinah kota sakit, sehingga namanya Yasrib. Madinah tidak pernah disebut dengan Madinah kecuali ketika Nabi berada di dalamnya. Sedangkan sebelumnya dinamakan dengan Yasrib. Yasrib itu artinya buruk, jahat, pembunuhan, penghinaan. Maknanya tak bagus. Sehingga Nabi SAW ganti nama Madinah dengan kalimat Yasrib. Dan semenjak itulah wajib bagi kaum muslimin untuk mencintai kota Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW pertama kali datang ke kota Madinah. Tentu itu merupakan di antara kabar gembira kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Dan salah satu yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika Nabi berada di kota Madinah adalah membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Masjid Quba, para ulama sejarah mereka mengatakan Nabi tinggal di sana kurang lebih 14 hari. Ada yang menyebutkan Nabi tinggal 4 hari karena Nabi datang ke kota Madinah adalah hari Isnin. Dan Nabi berada di sini, di tempat kita ini, pada hari Jumat. Berarti antara Isnin dengan Jumat berapa hari? Berapa hari? Pada hari kurang lebih. Karena Isnin itu Nabi sampai di kota Madinah Isnin siang hari. Sedangkan setelah itu hari Jumat Nabi SAW juga berangkat siang. Karena memang biasanya Nabi SAW kalau safar, biasanya Nabi safar setelah zuhur. Itu biasanya safar yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Terutama juga ada riwayat yang menyebutkan hari Khamis. Itu merupakan di antara safar Nabi SAW. Tapi itu dikembalikan kepada situasi dan kondisi masing-masing. Tapi kalau kita dimudahkan, maka carilah safar di hari Khamis setelah zuhur. Itu merupakan di antara safar yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Terlepas daripada itu semua, sampainya Nabi SAW ke kota Madinah, maka disambut oleh penduduk Madinah.
Kemudian ikhwatul Islam, jangankan penduduk Madinah, orang-orang Yahudi pun mereka semua ikut sambut Nabi SAW. Orang Yahudi, karena di kota Madinah ini banyak tinggal orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi kenal dengan Nabi sebelum penduduk Madinah mengenali Nabi SAW. Orang Madinah ini tak banyak yang kenal dengan Nabi SAW. Iya, mereka kenal nama Nabi, tapi mereka tak tahu siapa Nabi SAW. Kemarin kita telah menyebutkan ikhwatul Islam, bukankah ketika Nabi datang ke kota Madinah, Nabi SAW bersama sahabat yang bernama Abdullah. Abdullah itu adalah nama lain daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bukankah Nabi hijrah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Kemudian Nabi SAW melakukan safar kurang lebih 8 atau 9 hari. Kemudian ketika sampai di kota Madinah, siapa yang disambut oleh penduduk Madinah? Siapa yang disambut oleh penduduk Madinah? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa penduduk Madinah menyambut Abu Bakar As-Siddiq? Mana yang paling tua, Nabi atau Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar atau Nabi? Siapa yang jawab, angkat tangan? Siapa yang paling tua? Kenapa Abu Bakar yang berjenggot? Berarti Nabi tak berjenggot? Putih, berarti Nabi tak putih jenggotnya? Masya Allah. Bisa dibagi, Masya Allah, sehat kan ya? Masya Allah, bagi, Masya Allah, sehat kan ya? Tapi jawabannya salah ya. Tak semua yang jenggotnya putih lebih tua daripada yang hitam, ya kan? Salah satunya Nabi. Iya, Nabi tak ada jenggot, hitam semuanya jenggotnya. Jadi kalau yang ini contoh Nabi jenggot ya, jenggotnya tidak ada perubahan. Betul yang tadi disebutkan. Abu Bakar As-Siddiq, dia jenggotnya sudah berubah, sudah putih, tapi belum semuanya. Karena Nabi ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, berapa umur Nabi? Nabi diutus 40 tahun. Nabi berdakwah 13 tahun, berarti 53. Yang lebih tua Nabi atau Abu Bakar As-Siddiq? Tapi tadi kita sudah kata ya, lebih tua Nabi. Karena Nabi meninggal pada umur 63 tahun, Abu Bakar meninggal umur 63 tahun. Berarti berapa selisihnya? 3 tahun atau 2? 3 tahun atau 2 tahun? 2 tahun atau 3 tahun? Berapa lama Abu Bakar memimpin setelah Nabi? 2 tahun. 2 tahun lebih 3 bulan sedikit. Berarti 2 tahun 3 bulan itu 3 tahun atau 2 tahun? 2 tahun. Bisa dipahami ya? Tapi berarti Nabi umurnya 53, sedangkan Abu Bakar umurnya 51. Berarti mana yang paling tua? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena orang Madinah tengok ini ada 2, yang mana satu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya ikhwan Islam, mereka tak kenal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka hanya meraba-raba. Oh, yang Nabi itu pasti yang lebih tua. Dan mereka menengok yang paling tua itu biasanya yang ada ubannya. Nabi tak ada uban, Abu Bakar ada uban, sehingga mereka menyebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya mereka kenal dengan Nabi atau tidak? Kenapa mereka tak kenal? Tak ada Instagram ya. Tapi kalau Islam kita lanjutkan. Mereka tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tak kenal dengan Nabi. Kecuali orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu yang Islam tak perlu tengok mana Nabi. Mereka tahu semuanya. Orang Yahudi itu sudah tahu kalau Nabi tidak berubah. Mereka sudah tahu semuanya. Bahkan sebelum mereka tengok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum mereka berjumpa dengan Nabi, mereka sudah kenal dengan Nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi macam mana mereka dengan kenal dengan anak sendiri. Siapa yang lupa dengan anaknya? Tak ada. Begitulah mereka. Seolah-olah Allah sebutkan bagaimana kedekatan orang Yahudi dengan Nabi. Kalau sekiranya mereka taat kepada Nabi Musa, kalau sekiranya mereka ikut kepada kitabnya, kalau sekiranya mereka ikut kepada kitabnya, maka mereka orang yang paling dekat dengan kebenaran. Tapi mereka ikut kitabnya atau tak ikut? Mereka ikut hawa nafsu. Sehingga orang yang paling banyak masuk Islam itu ikhwat Islam adalah orang-orang Nasara, orang Yahudi. Macam mana pun kita berdakwah kepadanya, mereka yang akan berdakwah kepada kita. Bisa dipahami? Jangankan kita Nabi SAW selama di kota Madinah, berapa banyak orang Nasara masuk Islam? Banyak sangat di kota Islam. Orang Najran itu rata-rata semuanya Nasara. Bahkan itulah adalah awal daripada mubahalah. Tahu kita mubahalah? Bersumpah siapapun yang salah, maka dia akan dilaknat dia dan keluarganya. Nabi SAW kedatangan tamu dari Najran. Mereka itu semuanya orang-orang Nasara. Kemudian Nabi SAW menjelaskan Islam ini, mereka terdiam.
Kemudian apa kata Nabi? Ayo kita mubahalah kalau kalian tidak percaya. Aku panggil keluarga, aku kalian panggil keluarga kalian. Maka Nabi SAW panggil Fatimah, Hasan, Husain, Ali. Kemudian Nabi SAW merangkul mereka semuanya dalam sebuah selimut. Ya Allah, saksikan mereka adalah keluargaku. Kemudian Nabi SAW katakan kepada orang-orang Nasara, datangkan keluarga kalian. Siapapun yang salah di antara kita ini, maka laknat Allah untuk dirinya dan untuk semua keluarganya. Apa yang dilakukan oleh orang Najran? Mereka tak mau, karena mereka tahu kalau mereka adalah salah. Pada akhirnya mereka balik, dan betapa banyak di antara mereka yang masuk dalam agama Islam. Orang Yahudi, mana ada yang masuk Islam kecuali sedikit. Di kota Madinah, sebagian ahli sejarah menyebutkan di kota Islam, yang masuk Islam itu hanya kurang lebih 12 orang saja. Selama Nabi berdakwah 10 tahun di kota Madinah, 12 tahun. Padahal kita harus tahu orang Yahudi itu dulu ditindas. Kemudian mereka berkumpul di kota Madinah. Mereka tahu bahwa kota Madinah ini kota Nabi SAW. Nabi terakhir disebutkan di dalam Taurat itu akan datang ke daerah Madinah. Semua mereka tahu semuanya. Kemudian di kota Islam, dikala mereka berada di kota Madinah, mereka berdagang, bermuamalah. Orang-orang Mekah selalu zalim kepada orang Yahudi pada waktu itu. Maka setiap kali dilakukan kezaliman, apa kata orang-orang Yahudi? Wahai orang-orang Quraisy, akan datang Nabi terakhir. Ketika Nabi ini datang, maka kami akan bunuh kalian semua, kata orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang Mekah mereka tak mau lagi zalim kepada orang-orang Yahudi. Begitu juga penduduk Madinah. Ketika Nabi itu muncul di kota Islam, maka penduduk Madinah dengar, inilah kalimat yang selalu diucapkan oleh orang-orang Yahudi, bahwa akan datang seorang Nabi. Kalau kami ikut, kalau kami bergabung, kami akan perangi kalian semua. Apa kata orang Madinah? Jangan sampai kita lebih dahulu daripada orang-orang Yahudi. Kita dulu yang masuk. Pada akhirnya penduduk Madinah yang masuk Islam ikut kepada Nabi, sedangkan orang-orang Yahudi mereka tak ikut kepada Nabi SAW. Hasadan min indi anfusihim, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu punya salah satu sifat yang sulit untuk diobati, yaitu sifat hasad yang ada dalam dirinya. Semua orang Yahudi itu sifatnya hasadan min indi anfusihim, hasad yang ada dalam hatinya. Dan orang yang paling mereka hasadkan adalah baginda Rasulullah SAW. Kepada Nabi mereka hasad, apalagi kepada kita kaum muslim yang lainnya. Kepada Nabi SAW mereka ingin bunuh Nabi. Bahkan di kota Islam awal datang ke Nabi SAW, ketika Nabi datang di Kuba. Ini kita cerita tentang salah seorang mertua Nabi yang beragama Yahudi. Siapa mertua Nabi yang beragama Yahudi? Siapa mertua Nabi yang beragama Yahudi? Siapa? Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab itu bukan hanya seorang Yahudi, tapi pemimpin orang Yahudi. Kemudian di kota Islam, ketika Nabi SAW datang, pertama kali Nabi SAW berada di Kuba, di kabilah Bani Amr bin Auf. Dan Nabi SAW duduk tinggal di rumah salah seorang sahabat pemimpin kabilah tersebut, namanya Kulsum bin Hidin. Kulsum bin Hidin ini seorang sahabat yang mulia, yang menyambut kedatangan Nabi. Dan Nabi tidur di rumahnya. Pada akhirnya dia menjadi seorang syahid di kala terjadi perang Uhud, yaitu pemimpin kabilah yang ada di Kuba. Kemudian di kota Islam, Nabi SAW berada di Kuba. Hari Senin, Selasa, Al-Arbi'a, Khamis, Jumat Nabi SAW datang ke sini. Kemudian di kala Nabi SAW datang di Kuba, banyak orang yang mendatangi Nabi SAW. Salah satunya adalah Huyai ini. Siapa anak Huyai yang dinikahi oleh Nabi? Sofia. Siapa nama anaknya? Sofia. Makanya Sofia ini kota Islam selalu bergaduh dengan Aisyah, dengan Hafsah, dan dengan yang lainnya. Salah satunya Hafsah, karena rata-rata mereka semuanya belum terlalu tua muda. Salah satunya Hafsah. Hafsah ini itu bergaduh antara antara istri ya, antara yang ini tidak tahu kecuali yang mereka punya istri lebih dari satu. Yang tak punya tak usah dengarkan ya. Artinya itu masalah keluarga, orang-orang yang punya istri lebih dari satu mereka tahu. Salah satunya Nabi SAW cemburu. Kemudian di kota Islam, apa kata Hafsah? Hafsah ini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Safiyah itu dia cantik, dia pintar masak, dia banyak kelebihan, tapi dia agak sedikit tidak terlalu tinggi. Kadang-kadang
Hafsah seperti ini. Apa maknanya seperti ini? Pendek. Nah, itu kesyukuran antara istri satu dan istri yang lainnya. Makanya tadi kita menyebutkan kita tidak akan tahu macam mana rasanya kecuali kalau punya lebih dari satu. Tapi kita rata-rata semuanya tak ada yang lebih dari satu ya. Baik, karena kita semua penakut ya. Tadi kalau termasuk juga kami. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Hafsah ini dia mengatakan anak Yahudi. Kira-kira disebut anak Yahudi sakit hati atau tidak? Sakit hati. Dan betul Hafsah ini adalah anak seorang, bukan anak seorang Yahudi biasa, anak pemimpin. Dan bahkan dia dari ikhwatul Islam, dialah yang selalu berusaha membunuh Nabi SAW. Nabi sering berjumpa dengan orang Yahudi. Nabi selalu datang. Nabi SAW pernah minta tolong kepada orang Yahudi untuk bantu masalah diat. Kemudian kami akan bantu. Kata Huyai ini. Tapi Huyai itu perintahkan salah seorang di antara anak buahnya, karena Nabi berada di bawah rumahnya, untuk melemparkan batu dari atas. Coba bayangkan ikhwatul Islam, mereka ingin bunuh Nabi SAW. Kemudian ketika Nabi duduk, ada orang yang sudah siap untuk melemparkan batu dari atas. Di saat itulah datang mereka Jibril. Nabi langsung pergi. Nabi tahu apa yang mereka inginkan, karena Nabi dibantu dan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Jahat ikhwatul Islam. Walaupun dia mertua Nabi SAW, tapi dia jahat kepada Nabi. Makanya Hafsah selalu kalau ada masalah dengan Safiyah seperti ini, kemudian dibilang anak Yahudi. Maka apa kata Nabi SAW? Wahai Safiyah, ketahuilah, engkau itu merupakan seorang wanita yang paling mulia. Ayahmu, kakekmu Nabi, pamanmu Nabi, dan suamimu Nabi. Semua yang ada di sekeliling kamu adalah Nabi. Kenapa demikian? Karena ayah kakek daripada Safiyah itu adalah Harun. Siapa Harun? Nabi. Karena Safiyah itu, Harun itu punya keturunan. Karena Safiyah itu juga sampai keturunannya kepada Lawi. Lawi itu salah seorang anaknya. Artinya panjang ya, Harun. Kemudian begitu juga suaminya adalah Nabi. Artinya kalau sekiranya nanti madu-madumu mengatakan kamu anak Yahudi, katakan ayahku Nabi, kakekku Nabi, dan suamiku Nabi. Sehingga semenjak itu ikhwatul Islam, tidak satu pun lagi istri Nabi yang lain yang mencemooh, yang membantah, yang menuduh Safiyah dengan kalimat anak Yahudi. Betul ikhwatul Islam, dia anak Yahudi. Ayahnya jahat kepada Nabi SAW, namanya Huyai. Padahal ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, Nabi berada di bukit di Kuba. Maka Huyai ini datang dari pagi bersama saudaranya namanya Abu Yasir. Kemudian mereka datang berdua. Ditengoknya Nabi SAW dari fajar sampai maghrib. Dia tengok, dia lihat, dia perhatikan tanda-tanda kenabian, sifatnya, akhlaknya, muamalahnya, semuanya. Kemudian dia cocokkan dengan Taurat. Sampai-sampai saudaranya tadi Abu Yasir selalu bertanya, wahai saudaraku, wahai Huyai, apakah betul dia? Apakah ia yang dikabarkan dalam kitab suci kita? Apakah dia Abu? Apakah dia betul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla datang ke kota Madinah? Apa jawaban Huyai? Betul, dia langsung sembunyi dari pagi sampai matahari sudah mulai tidak ada lagi. Artinya dia lihat satu persatu semua sifat Nabi sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, sama semuanya. Dan Huyai mengatakan dia. Huwa na'am. Apakah dia? Iya. Maknanya apakah itu Nabi? Betul, itulah Nabi terakhir. Kemudian ketika dia Nabi terakhir, masalah belum selesai. Maka Abu Yasir kembali bertanya, apa yang harus kita lakukan? Kalau dia betul Nabi, berarti ialah Nabi yang kita tunggu selama ini. Nah, kalau dia betul Nabi, bagaimana sikap kita sebagai seorang Yahudi? Kata Abu Yasir ini kepada Huyai. Apa jawaban Huyai? Ada watuhu ma baqit. Apa maknanya ada watuhu ma baqit? Kita akan memusuhinya selama aku masih hidup. Sampai mati kita akan menjadi musuhnya. Coba yang dari ikhwatul Islam, hasadan min indi anfusihim. Padahal dia tahu semua sifat Nabi SAW. Kaum muslimin tak banyak tahu sifat Nabi. Bahkan kita kalau ditanya tentang sifat Nabi, jarang di antara kita yang tahu. Misalnya contoh, siapa yang bisa sebutkan sifat muka Nabi SAW? Siapa jawab? Yang jawab angkat tangan dan bertanggung jawab. Siapa di antara kita kaum muslimin, kita umat Nabi SAW,
Kita yang selalu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tak tahu macam mana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting saja muka Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana bentuknya? Siapa yang tahu? Itu belajar bagi kita bersama ikhwatul Islam. Cari tahulah bagaimana sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka Nabi bentuknya sempurna, kemudian jenggotnya lebat, giginya jarang di bagian tengah, alisnya nempel. Itu semuanya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mesti diketahui oleh kaum muslimin. Jangan kita kalah sama orang Yahudi. Jadi terlalu kurang cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita itu masih banyak tanda tanyanya. Apakah kita betul cinta Nabi atau tidak? Karena kata cinta itu ikhwan Islam. Orang yang mencintai orang yang dicintai, maka dia akan berusaha untuk mengetahui siapa yang ia. Itu kaidah cinta. Orang yang kita cintai, mesti kita tahu siapa yang kita cintai. Sifatnya, jangankan orang lain. Kalau kita cinta kepada seseorang, cinta kepada istri, kemudian kira-kira istri kita bertanya, wahai suamiku, kapan aku lahir? Kemudian kita tak tahu jawabannya. Apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi? Oh, 1 minggu tak makan. Bukankah itu kaidah cinta namanya? Mencintai sesuatu kita harus tahu. Kita tahu bagaimana, misal tak jauh yang lain. Kita cinta istri, kita cinta keluarga, cinta orang tua. Kita tahu apa yang dia suka, kita tahu sifatnya, kita tahu semuanya. Dan manusia yang paling kita cintai adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahu cinta apa yang kita berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, kalau kalian ingin tahu orang yang betul-betul cinta Nabi, atau cintanya bukan cinta ala kadar cinta, maka dinilai dari pengetahuan dia tentang Nabi itu sendiri. Kalau dia tak tahu Nabi, berarti cintanya masih dusta, cinta palsu namanya. Tapi kalau dia tahu, maka itulah cinta yang sesungguhnya. Sehingga itulah kata Sayyidina Abidin, cucu Nabi itu sendiri, kami ajarkan anak keturunan kami secara perjuangan, pengorbanan, sifat semuanya tentang Nabi, seperti kami ajarkan mereka ayat-ayat Al-Quran. Kita cinta kepada Allah, kita kenal dengan Allah. Macam mana kita kenal dengan Allah? Melalui nama dan sifat-sifat yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Kita cinta kepada Nabi, kita harus kenal dengan Nabi. Salah satunya sifat Nabi. Dikabarkan para ulama, mereka menulis semua tulisan tentang Nabi SAW. Nabi yang sempurna semuanya. Sehingga di antara salah satu kewajiban kita adalah mencintai Nabi dan buktikan kalau kita betul cinta Nabi. Bukan hanya cinta dengan mulut sahaja, yang mengatakan saya cinta Nabi dengan lisan semuanya, tapi yang membuktikan cinta kepada Nabi tak semuanya. Maka itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya yang masyhur, dan kitab tafsir yang kita kenal dengan tafsir Al-Quran Al-Azim. Qala al-ulama wa qala al-hukama laysa asy-sya'nu an tuhibb walakin asy-sya'nu an tuhadd. Para ulama, para hukama, ahli hikmah, kemudian para ahli ilmu, mereka mengatakan masalahnya itu bukan bagaimana kalian mencintai Nabi, tapi macam mana supaya Nabi cinta kalian. Iya, semua kita mencintai Nabi, tapi pertanyaannya, apakah Nabi cinta kita? Nabi akan cinta kita dikala kita membuktikan kita cinta kepada Nabi. Tapi Nabi tidak akan mencintai kita kalau kita tidak membuktikan cintanya kepada Nabi SAW. Itu adalah kaidah cinta. Maknanya ini merupakan motivasi kepada kita bersama ikhwatul Islam. Kita harus tahu tentang baginda Rasulullah. Di rumah kita mesti ada buku sejarah tentang Nabi. Kita membaca tentang sifat-sifat Nabi. Kita harus tahu tentang Nabi. Itu baru cinta kepada Nabi SAW. InsyaAllah siap semuanya baca sejarah Nabi ya. Kalau tak bisa baca yang 1 jilid, masih banyak yang 10 jilid, silakan dibaca. Yang penting kita berusaha untuk mengetahui tentang Nabi SAW. Tak ada yang tipis, baca yang tebal. Tak ada bahasa Indonesia, banyak bahasa Arab. Tujuannya untuk mencintai baginda Rasulullah SAW. Cintai Nabi dengan semestinya. Dan salah satunya mengetahui tentang baginda Nabi SAW. Tapi kalau Islam kita lanjutkan kepada Huwaid ini, dikala Nabi SAW ada di Kuba, maka banyak orang Yahudi berdatangan di sana, banyak. Ada orang yang diberikan hidayah, ada mereka yang tidak diberikan hidayah. Salah satunya Huwaid yang tidak diberikan hidayah, terkunci hatinya. Maka dia pun mengatakan, wahai saudaraku, kata Abu Yasir, apa yang harus kita lakukan? Padahal dia adalah seorang Nabi yang diceritakan dalam kitab. Apa yang harus kita lakukan? Ada watu ma bakit. Kita akan memusuhi dia sampai mati. Dan betul pada akhirnya dia mati di Khaybar. Kemudian dikala dia mati,
Maka Nabi SAW menikah dengan anaknya, dan itulah diantara salah satu cara Nabi supaya untuk menarik orang-orang Yahudi. Masalah dia itu adalah masalah hati, masalah iman, masalah ketundukan. Seolah Nabi mengatakan, siap, kami tak benci kepada kalian, tapi kami benci karena kalian sudah menyimpang dari ajaran agama yang sesungguhnya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Huyai ini datang, maka dia memusuhi. Apa kata Abu Yasir? Abu Yasir saudaranya, dia mengatakan, pada saat itu saudaraku Huyai sudah dikuasai oleh syaitan. Artinya yang berbicara itu bukan lagi hatinya, yang berbicara itu hawa nafsunya, permusuhannya. Dan dia adalah rajul muta', yaitu laki-laki yang ditaati oleh kaumnya, sehingga semua kaumnya ikut akan arahannya. Bisa jadi maknanya Abu Yasir ini saudaranya, berarti paman daripada Safiyah. Bisa jadi dia ikut kepada Nabi SAW. Tapi yang ikut Nabi dari orang Yahudi yang sesungguhnya itu tak banyak, ikhwatul Islam. Nah, begitu juga yang datang menyambut Nabi SAW. Jadi yang menyambut Nabi itu bukan hanya kaum muslimin. Yang menyambut Nabi itu ada tiga. Yang pertama, kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Yang kedua, orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Yang ketiga, orang yang tidak beriman. Dia bukan Yahudi, tapi dia tidak beriman di kota Madinah. Karena tidak semua penduduk Madinah mereka beriman kepada Nabi pada waktu itu. Sehingga yang menyambut Nabi itu tiga. Ada yang menyambut Nabi ingin melihat ada masalah apa, kenapa disambut dia gembira. Karena penduduk Madinah ini seolah-olah bahagianya luar biasa. Bahkan Anas bin Malik yang ikut menyambut kedatangan Nabi SAW mengatakan, kami penduduk Madinah tidak pernah merasakan kegembiraan yang luar biasa kecuali hari kedatangan baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana Anas juga mengatakan, karena dia juga ikut akan wafatnya Nabi SAW, kami penduduk Madinah tidak pernah merasakan kegelapan, kegundahan, masalah yang terberat kecuali hari di mana Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Anas ikut menyaksikan Nabi, maka dia membantu Nabi 10 tahun lamanya. Artinya dia membantu Nabi semenjak Nabi berada di Madinah. Kemudian ikhwan Islam juga yang ikut menyambut Nabi SAW, orang Yahudi juga. Kita kenal dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini ikhwan Islam termasuk juga pembesar pemuka orang-orang Yahudi. Karena kita tahu ikhwan Islam, orang-orang Yahudi di antara salah satu sifatnya, mereka mudah berubah haluan, karena mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Itu sifatnya. Jadi pernah suatu ketika ikhwan Islam, orang Yahudi ini tak tahu kalau Abdullah bin Salam ini masuk Islam. Jadi akhirnya Abdullah bin Salam itu masuk Islam. Nanti kita sebutkan macam mana dia masuk Islam. Kemudian Abdullah bin Salam ini masuk Islam, tapi dia tak tahu dan dia tak bagi tahu kaumnya. Karena kalau dia bagi tahu kaumnya bahaya. Jangankan Abdullah bin Salam, Nabi saja mereka ingin bunuh, apalagi Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini pemuka, pendetanya ulama dari kaum Yahudi. Kemudian apa yang terjadi? Maka Nabi berkumpul bersama orang-orang Yahudi. Nabi bertanya, wahai kalian kaum Yahudi, bagaimana pandangan, pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Kira-kira Abdullah bin Salam itu siapa? Maka orang Yahudi mengatakan, dia adalah ulama kami, dia orang yang terbaik, dia orang yang mulia. Disebutkan semua sifat mulia Abdullah bin Salam, semuanya disebutkan. Kemudian Abdullah bin Salam dia ada di belakang, bersembunyi, dan Nabi sengaja melakukan yang demikian. Kemudian Abdullah bin Salam keluar, ini Abdullah bin Salam, dan dia sudah masuk Islam. Seketika itu juga dia mengatakan Abdullah bin Salam itu adalah orang yang paling jahat, dia adalah orang yang paling bejat, dia adalah orang yang seperti disebutkan semua keburukannya. Padahal baru 1 detik langsung berubah. Maknanya baik pada Islam, demikian mereka membenci Nabi SAW, membenci dakwah Nabi, dan mereka adalah orang yang paling banyak membunuh para Nabi. Disebutkan oleh para ulama ikhwan Islam dalam kitab yang kadang-kadang sulit bagi kita membayangkan. Nabi itu paling banyak dari kita lihat Nabi itu ikhwan Islam, Nabi Ibrahim. Dari Ibrahim lahir Ismail. Dari Ismail tidak ada Nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Ismail 13 tahun lahir Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ini lahir Nabi Yakub. Nabi Yakub ini lahir 12 anak, berbeza ibu tapi satu ayah. Di antara salah satu anak yang 12 ini namanya Yusuf. Nah, dari Yusuf ini ada abangnya namanya Yahuza. Maka dari situ diambil kalimat-kalimat Yahudi atau Yahuzi. Kemudian ikhwatul Islam, orang Bani Israel tak ada salah, yang salah itu Yahuza. Makanya dalam Al-Quran kalau Allah sebutkan Yahudi itu tanda hina, tapi kalau Allah sebutkan Bani Israel itu tanda mulia. Kalau Allah ingin memuliakan, Allah sebut ya Bani Israel, kuru ni'matallahi alaikum. Wahai orang Bani Israel, lihat bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Tapi kalau menghinakan, maka Allah sebut dengan kalimat Yahudi. Makanya kalau kita ingin sebut kalau kita marah kepada Yahudi, jangan marah kepada Bani Israel, karena Yakub itu namanya adalah Israel.
Israel itu artinya Abdullah. Il itu bahasa dulu namanya Allah. Jadi Allah itu dalam bahasa dulu adalah Allah. Il, makanya Jibril, Mikail, Israfil. Israel tak ada. Karena Israel itu sebagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, hadisnya adalah hadis yang tak kuat. Terlepas daripada itu semua, itu hanya sekedar nama. Tapi kalimat il itu menunjukkan ta'bid, nama kalimat Allah. Makanya Jibril, apa mana Jibril? Abdullah. Mikail, apa artinya Mikail? Abdurrahman. Semuanya ada nama-nama ta'bid. Begitu juga Jibril, Mikail, Israel. Israel begitu juga nama Nabi Yakub alaihissalam. Bani Israel keturunan dia. Bani Israel keturunannya. Makanya kalau kita marah, dasar orang Israel itu kalimat nama lain daripada Nabi Yakub. Kalau marah sama, bisa dipahami ya. Jadi jangan marah boleh, tapi harus juga pandai-pandai cara marah. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi itu rata-rata semuanya dari Yakub, kemudian semuanya sampai Nabi Isa, semuanya jumlah mereka kurang lebih 124.000. Banyak atau sedikit? Banyak itu para Nabi. Sebagian ahli sejarah menyebutkan ikhwatul Islam, orang Yahudi itu pernah membunuh di pagi hari 300 Nabi. Di pagi hari, di petang hari mereka berniaga seperti biasa, tak bersalah. Di petang hari mereka berniaga. 300 ini macam mana 300? Satu aja ikhwatul Islam menghilangkan satu nyawa di dunia lebih ringan bagi Allah Azza wa Jalla kehilangan Ka'bah Musyarrafah. Artinya satu jiwa manusia lebih berharga di sisi Allah daripada Ka'bah. Begitu agama Islam mengajarkan kepada kaum muslimin, nyawa itu berharga sekali ikhwatul Islam. Bahkan Allah menyebutkan satu nyawa lebih berharga daripada Ka'bah. Hilangnya Ka'bah lebih ringan bagi Allah daripada hilangnya nyawa. Ini bukan satu nyawa biasa, tapi nyawa para nabi yang mereka hilangkan. Di pagi hari mereka bunuh, di petang hari mereka berniaga, berdagang, seolah tak ada masalah, seolah tidak ada bersalah. Seperti itu mereka ikhwatul Islam. InsyaAllah tidak ada lagi yang mendukung Yahudi ya. Tadi kita lanjutkan. Artinya ikhwatul Islam disebutkan orang Yahudi itu mereka tahu Nabi SAW, mereka kenal dengan Nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu, mereka mengetahui tentang Nabi sebagaimana mereka mengetahui anaknya. Salah satunya adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini ikhwatul Islam, dia juga ikut menyambut Nabi SAW di kala Nabi datang ke kota Madinah. Kemudian ditengoknya Nabi seperti tadi yang dilakukan oleh Huyai bin Akhtab. Kemudian begitu juga dengan Abdullah bin Salam. Dia lihat Nabi SAW. Kemudian apa kata Abdullah bin Salam? Wajah ini bukanlah wajah pendusta. Artinya dia betul seorang Nabi. Itulah awal mula Abdullah bin Salam tertarik hatinya ingin masuk ke dalam agama Islam, tapi dia takut kepada kaumnya. Maka ungkapan yang pertama kali dia sebutkan, wajah ini bukan wajah laisal wajah ini bukan wajah kadzab, bukan wajah seorang pendusta. Artinya ini betul-betul seorang Nabi. Kemudian Nabi SAW pertama kali datang ke kota Madinah. Apa kata Nabi SAW? Perkataan Nabi yang diriwayatkan oleh Abdul bin Salam. Abdul bin Salam yang mendengarnya karena dia dekat dengan Nabi SAW. Afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam. Itu merupakan nasihat Nabi pertama kali dikala Nabi datang ke kota Madinah. Afshus salam, tebarkanlah salam, saling mengucapkan assalamualaikum. Wa at'imut ta'am, berbagi makanan. Wa sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari dalam keadaan manusia tertidur. Itulah nasihat Nabi SAW, dan itulah yang menyebabkan Nabi SAW atau Abdullah bin Salam masuk ke dalam agama Islam. Kemudian di ikhwatul Islam, Nabi SAW berada di Kuba, sebagaimana dan yang disebutkan disambut oleh orang Yahudi, kaum muslimin dan juga orang yang bukan muslim, semua yang menyambut Nabi SAW. Kemudian di hari Jumat Nabi berada di sini. Ketika Nabi SAW berada di sini, maka yang pertama kali dibangun oleh Nabi adalah Masjid Nabawi. Jadi jarak selisih pembangunan Kuba dengan Masjid Nabawi hanya beberapa hari sahaja. Kemudian apa yang terjadi? Summa innahu amara bibina'il masjid. Ketika sampai di sini Nabi perintahkan kaum muslimin untuk bangun masjid. Fa arsala ila mala'i Bani Najjar. Maka Nabi SAW mengutus utusan kepada kabilah Bani Najjar. Kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam, Bani Najjar itu adalah bani kabilah yang termulia di kota Madinah. Bani Najjar itu adalah kabilah yang termulia. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena mereka, kabilah mereka itu adalah juga kabilah Nabi SAW. Nabi itu ikhwatul Islam juga ada darah daging dari Madinah.
hubungannya Nabi SAW dengan penduduk Madinah itu bukan asing. Karena memang Nabi SAW dengan penduduk Madinah itu ada nilai kekerabatan dan kedekatan. Makanya ayah Nabi, siapa nama ayah Nabi? Abdullah. Dia di mana Abdullah meninggal? Di mana Abdullah meninggal? Di mana Abdullah meninggal? Abdullah. Lupa di mana Abdullah meninggal? Abdullah meninggal di Mekah atau di Taif? Coba pikir baik-baik. Madinah, betul nih. Nabi SAW ayahnya meninggal di. Kenapa di Madinah dia meninggal? Takdir Allah, selesai kan? Takdir Allah kan? Kita bisa meninggal, bisa pilih atau tidak? Saya mau meninggal di sini, mau meninggal di sana, bisa pilih tapi bisa pilih atau tidak? Tak bisa. Di mana meninggal berarti itu takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi tentunya ada penyebabnya. Abdullah itu ikhwatul Islam meninggalnya di Madinah. Di mana dikuburkan? Di mana? Ada yang tahu? Kalau tak tahu kita tutup sampai di sini. Esok kita sambung lagi. Cari dulu. Esok siapa yang dapat jawabannya, insya Allah kita ulang lagi ya. Siapa yang dapat jawabannya nanti beritahu. Dan kita insya Allah di sini ikhwatul Islam ingin mengenal baginda Rasulullah SAW. Tujuan kita semuanya sama. Keberadaan kita di kota Madinah, belajar tentang Nabi, belajar tentang perjuangan Nabi, belajar tentang sejarah Nabi. Kenapa tadi kita sebutkan kita harus belajar tentang Nabi? Karena kita mencintai baginda Nabi SAW. Siapapun yang mencintai Nabi SAW, buktikan cintanya. Dan di antara buktinya adalah belajar tentang Nabi SAW. Itu baru mereka cinta kepada Nabi yang sesungguhnya. Mencintai Nabi bukan 1 kali 1 tahun. Mencintai Nabi bukan 1 kali dalam 1 bulan. Mencintai Nabi bukan 1 kali dalam 1 hari, satu minggu. Tapi mencintai Nabi selama-lamanya, setiap waktu, setiap detik. Sebagaimana Nabi mencintai umatnya, semua perjuangan Nabi itu adalah untuk kita sebagai umatnya. Maka kita pun wajib berkorban untuk baginda Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, atau penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap bermohon meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar perkumpulan kita ini, duduknya kita di Masjid Nabawi, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah kita bersama menuju surga Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Semoga Allah ampunkan dosa ayah dan ibu kita. Semoga Allah ampunkan dosa kakek nenek kita, orang tua kita. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, alim ulama kita, pemimpin kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun di antara kita yang mengalami kesulitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala lunaskan hutang bagi mereka yang berhutang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan hajat bagi mereka yang punya hajat. Siapapun di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah menuju Mekah dalam rangka ibadah, semoga Allah menerima amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Dijadikan umrahnya adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Mekah dan Madinah, ingin pulang ke kampung halaman, ya Allah berikan kemudahan dalam perjalanannya, berikan kelancaran dalam urusannya, kembalikan mereka kepada keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan berikan rezeki agar kami selalu kembali ke tanah suci untuk mengharapkan pahala, mencari pahala darimu ya Allah. Berikan kepada kami keberkahan dalam keluarga, dalam usaha, dalam anak keturunan. Berikan kepada kami keikhlasan dalam setiap amal ibadah, istiqamah dalam agama, dan tutuplah usia kami dalam keadaan husnul khatimah, dan jadikan kami tetangga baginda Nabi di dalam surga untuk selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.